Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini mau kembali memenuhi sebuah request ya dari kelompok member kita yang tercinta dari Tirla Familia, yaitu dari saudara Anomali Terbawa Mati. Anjir, ini orang serem banget emang username-nya. Tapi dia ini udah beberapa kali ya request review dan selalu asik sih biasanya film-film yang di request sama Anomali Terbawa Mati ini, termasuk yang kali ini juga. Tapi sebelum gua ngomongin filmnya, seperti biasa gue ingetin dulu buat yang belum tahu nih, misalkan lu pengen mendapatkan benefit seperti Anomali Terbawa Mati ini, lu bisa request video apapun di Sinekrip, mau itu review, mau itu trailer reaction, teori, or whatever it is. Lu bisa join membership di tier yang paling tinggi ya, Tirla Familia. Di situ lu bisa request satu video per bulannya, bebas video apapun, bebas juga hostnya siapa. Jadi misal lu pengen lihat Arya tuh trailer reaction, silakan lu request di sana. Tapi join dulu di Tirla Familia. Oke, yang kali ini di request sama si saudara Anomali Terbawa Mati ini adalah salah satu film favorit gua dari tahun 2017. Ini udah agak lama sebenarnya emang, yaitu debut film panjangnya sutradara misterius yang punya nama samaran Kogonada yang berjudul Columbus. Ini film yang ngomongin soal arsitektur. Jadi sebelum ada The Brutalist ya tahun kemarin, udah ada dulu tuh Columbus yang ngomongin soal arsitektur juga. Jadi kayak judul filmnya sendiri, ini film ngambil setting di kota Columbus. Kota Columbus itu gimana ya jelasinnya ya? Ya kayak yang disebut sama salah satu karakter di film inilah. Columbus adalah sebuah kota yang mirip kayak Mekahnya arsitektur. Maksudnya tuh semua orang yang suka arsitek tuh kayak ingin ke Columbus, pengen ngeliat ini pusatnya dunia arsitektur modern. Dan di sepanjang film kita emang dikasih lihat ya banyak bangunan unik yang cakep. Walaupun gue sebagai awam nggak terlalu ngerti sih detail kerennya itu di mana, secara teknis tuh seperti apa, gue nggak ngerti sebenarnya. Tapi ya itulah seni guys. Seni itu nggak mesti lu harus mengerti, nggak mesti lu harus paham untuk bisa menikmati. Cukup dirasain aja. Kalau filmnya sendiri punya karakter utama yang bernama Jin. Dia ini orang Amerika keturunan Korea yang merupakan anak dari arsitek terkenal. Tapi Jin ini nggak terlalu tertarik sama arsitektur dan lebih milih kerja jadi penerjemah buku. Ya mungkin karena Jin itu nggak akur ya sama bapaknya, jadinya kebawa. Kekurang sukaan dia sama si bapak nular, jadi kurang suka juga sama arsitektur. But still, in the end kan dia tetap sayang juga sama si bapak kan. Jadi ya sama aja dengan arsitektur. Di luar tuh mungkin dia kayak kurang interest, tapi sebenarnya dalam hati dia itu ada perasaan suka. Makanya pas suatu hari si bapak itu mendadak koma dan Jin yang tinggal di Korea terpaksa harus balik ke Amrik buat nemenin di rumah sakit, sebenarnya dia tuh agak setengah ogah-ogahan. Sampai kemudian Jin ketemu sama Casey, penjaga perpus yang punya passion di bidang arsitektur dan ngefans juga sama bapaknya Jin. Nah, gue tuh suka banget gimana Kogonada itu menangkap pertemuan pertamanya Jin dan Casey. Berawal dari si Casey tuh nawarin Jin rokok, terus mereka nyebat bareng sambil ngobrol, sambil jalan. Awalnya tuh kalau lu perhatiin ya, dua karakter ini terpisah sebuah pagar. Tapi lama-lama seiring mereka saling kenal dan akhirnya tahu nama satu sama lain, pagarnya udah nggak ada lagi. Setelah tuh ngasih lihat kalau nggak ada lagi barrier, pembatas di antara mereka. Begitu mereka saling kenal, nggak ada lagi batasan. Dan kalau lu lihat juga di sini yang lebih agresif dalam tanda kutip Jin ya. Maksudnya si Casey kan masih ada di sisi dia. Sedangkan si Jin lah yang jalan masuk ke perbatasan antara mereka berdua. Jadi emang yang lebih tertarik sama hubungan ini sebenarnya adalah si Jin. Ya kalau ngomongin soal simbol-simbol, bahasa visual, Kogonada itu emang top. Secara dia emang jagonya bikin visual esai kan. Dulu sebelum jadi sutradara kan dia lebih banyak dikenal sebagai pembuat video esai. Bisa lu cek lah beberapa video esainya di YouTube. Jadi kayak kalau bicara soal bahasa visual, Kogonada ini salah satu sutradara yang paling paham soal itu. Dan overall Columbus ini gue lihat emang di shot dengan cakep banget. Dia ngangkat cerita soal arsitektur dan sinematografinya, shot-shotnya juga kayak arsitektur gue lihat. Bukan sebatas cakep sih, tapi dia itu dikompos dengan apa ya istilahnya itu cermat banget, dengan penuh perhitungan lah gampangnya. Dari gimana dia ngeframing karakter yang ada di layar, terus sampai caranya manfaatin negative space buat ngegambarin adanya ruang kosong di hati karakter-karakternya, itu kayak bener-bener dikompos dengan hati-hati banget. Jadi kalau lu ngeliat ada karakternya lagi berdiri di sekeliling dia tuh kosong, nggak ada apa-apa, ya itu si Kogonada lagi pengen menggambarkan kalau karakternya punya kekosongan di hati mereka. Simpelnya gini, kalau menurut Casey, si karakter ceweknya ya, semua bangunan itu punya cerita. Jadi yang bikin si
Jin tertarik sama Casey sebenarnya salah satunya adalah gimana Casey itu bisa nyeritain sebuah bangunan, sebuah arsitektur seolah-olah kayak arsitektur itu punya nyawa, nggak sebatas kayak bangunan mati, that's it, yang cuman didesain dengan cantik tapi kayak makhluk hidup yang punya nyawa. Karena menurut dia tuh tiap bangunan punya cerita. Nah, dan Kogona ada di sini pakai treatment yang mirip sama omongannya si Casey. Cara dia nyusun adegan itu simple banget, nggak terlalu banyak teknis yang jelimet, tapi selalu ngebawa banyak makna. Misal nih, scene pas di kamar hotel, Jin ngobrol sama Eleanor. Eleanor itu asisten bapaknya yang dulu sempat dia taksir pada saat dia masih agak lebih muda ya. Di situ mereka berdua ngobrol dan kita nggak secara langsung ngelihat fisik mereka berdua. Jin sama Eleanor tuh cuman kelihatan dari pantulan cermin, seolah di sini Kogonada tuh mau ngasih lihat gimana sebuah tempat, sebuah bangunan itu merekam cerita orang-orang yang pernah singgah di sana. Jadinya pada saat suatu hari nanti orangnya udah nggak ada di situ, misal udah pindah atau mungkin udah mati, udah nggak eksis gampangnya secara fisik, ceritanya tetap ada, tetap terekam di situ. Ya, I love this movie. Suka banget gue sama film ini. Mungkin simpelnya gini, Columbus adalah gabungan dari karya-karyanya Yasujiro Ozu sama Richard Linklater, which is itu dua sutradara yang gue suka banget film-filmnya. Ada penceritaan ala Ozu yang, well, gue lebih suka pakai kata lembut sih sebenarnya daripada lambat kalau ngomongin Ozu ya. Orang-orang tuh pasti bakal banyak yang bilang film-filmnya Ozu tuh lambat. Nah, gue kurang suka kalau nyebut filmnya Ozu tuh lambat. Gue lebih suka pakai kata lembut. Nah, di sini juga sama nih. Columbus ini storytellingnya kayak film-filmnya Ozu yang lembut. Terus pemakaian negatif space yang tadi gue sempat bahas ya di sinematografinya itu kan juga Ozu banget sebenarnya. Dan nonton Columbus tuh sama kayak pas gue nonton film-filmnya Ozu, ada perasaan damai yang mungkin gue nggak bisa menjelaskan secara gamblang 100% nih sebenarnya apa ya. Tapi gue nonton Columbus tuh ngerasa damai kayak nonton film-filmnya Ozu. Misal gini deh, filmnya kan ngajak kita tuh sekali buat keliling kota Columbus ya. Gue tuh ngerasain kayak lagi ada di situ, di sebuah kota kecil yang buat mereka yang pengen ada di tempat yang gemerlap, yang megah kota besar mungkin bakal dianggap boring ya kota kecil itu. Kayak misalkan Jogja deh ini deh, sama gue ngerasainnya. Jogja kalau buat orang-orang yang pengen tinggal di tempat serba ada, serba mewah kayak di Jakarta mungkin bakal kerasa boring. Apa sih ini kota? Columbus tuh sama. Buat beberapa orang apalagi anak muda ya bakal dianggapnya ini kota membosankan, gue nggak sabar untuk segera cabut dari kota ini. Nah, tapi gue ngerasa di situ ada juga perasaan damai. Ada perasaan hangat ngelihat bangunan-bangunan yang berdiri dengan cantik atau ngelihat orang-orangnya beraktivitas di situ, ngobrol lah, baca buku lah. Itu yang bisa dimunculin sama Kogonada. Dia bisa memunculkan hal-hal sederhana yang bikin penontonnya tuh ngerasa damai. Terus banyak juga obrolan cerdas khas Richard Linklater di sini. Salah satu yang paling keren buat gue dan bikin gue ikut mikir mendengar obrolan karakternya adalah obrolan antara si Casey sama Gabriel. Gabriel itu teman kerjanya Casey di perpus. Di situ mereka debat soal buku versus game. Casey ini termasuk yang percaya kalau anak zaman sekarang itu punya masalah soal attention span. Mereka nggak bisa fokus dalam jangka waktu lama, makanya mereka nggak suka baca buku. Mereka sukanya main game yang lebih seru, lebih asik. Baca buku dianggap boring. Tapi Gabriel ini punya opini lain. Buat si Gabriel semua itu bukan masalah attention span, simply soal ketertarikan aja. Sesederhana Casey sama Gabriel itu emang istilahnya bookish ya, bookish penyuka buku. Ya udah, mereka penyuka buku, iya mereka akan enjoy baca buku. Sedangkan anak-anak muda itu ya suka game, mereka akan lebih enjoy main game. Kalau menurut Gabriel, Casey itu nganggep anak-anak muda tadi punya masalah attention span ya karena emang dia sukanya buku. Makanya nganggep orang yang gak suka buku itu bermasalah. Padahal belum tentu. Gue nonton itu iya juga ya, gue langsung mikir. Karena emang bener sih lebih baik kalau orang-orang itu punya minat baca lebih tinggi. Termasuk di Indonesia nih, minat bacanya kan rendah banget ya. Kan lebih baik kalau minat bacanya lebih tinggi. Tapi gak sesimpel itu juga langsung dijudge, wah ini pada gak suka baca karena attention span-nya jelek, gak bisa fokus. Kayak sekarang kan orang pada ngomongnya gitu ya, ini lebih suka nonton TikTok nih daripada ngebaca buku, pasti attention span-nya jelek. Well, in some cases mungkin, tapi gak berarti semuanya kayak gitu. Ya dialognya bagus banget lah Columbus ini. Banyak juga dialog-dialog lain yang bakal bikin lu ikutan mikir, ikutan terbawa. Apalagi acting orang-orang ngebawain dialog itu pun keren. Satu hal nih yang gue suka dari chemistry-nya John Cho dan Haley Lu Richardson yang mainin Casey sama si Jin ya, itu adalah mereka bisa munculin benih-benih romance, bikin yang nonton itu yakin kalau dua karakter ini saling suka. Tapi semua itu nggak dimunculin secara gamblang, nggak kemudian kita langsung tuh dengan jelas lihat dua orang yang wah aku jatuh cinta padamu. nggak kayak gitu. Semuanya tersirat aja, misal dari cara mereka melihat mata satu sama lain, cara ngerespon omongan masing-masing, gimana mereka berdua itu senyum, kita tuh bisa mancing kesimpulan sendiri, ini mereka jatuh cinta nih. Tapi mereka nggak pernah ngomongin itu secara gamblang. Ya daripada romance menye-menye ya, Columbus ini lebih kerasa kayak drama humanis.
Kita ngelihat Casey ini yang terpaksa nge-pause hidup dia, nggak kuliah, stay di kota kecil buat nemenin ibunya kan yang baru aja bisa keluar dari adiksi narkoba. Dan Jin juga sama. Dia nih lagi terpaksa nge-pause hidup dia juga demi nemenin bapaknya. Makanya kalau diibaratin perjalanan, Columbus ini kayak pertemuan dua orang yang lagi ada di rest area. Mereka tuh singgah bentar, berhenti sebentar, ketemu sebelum akhirnya mereka ngelanjutin perjalanan lagi masing-masing. Buat gua itu adalah situasi yang romantis banget anjir. Itu nggak perlu bunga-bunga yang banyak, nggak perlu kata-kata puitis, tapi itu udah kerasa romantis. Kayak hidup ini adalah pertemuan orang-orang yang sedang singgah sejenak anjir. Kalau skor buat Columbus, wah ini gue kasih langsung 9 dari 10. Karena kayak tadi gue bilang, ini salah satu film favorit gue di tahun 2017 kemarin. Jadi silakanlah coba ditonton, dicari sendiri ya filmnya di mana. Thank you juga buat Anomali Terbawa Mati yang udah request untuk gue nge-review film keren ini. Ditunggu request-requestnya bulan-bulan berikutnya lagi, semoga tidak kapok. Dan buat teman-teman yang misalkan pengen request juga, sekali lagi kita tadi gue bilang silakan join membership La Familia. Di situ lu akan bisa nge-request satu video setiap bulannya dan lu bisa milih dengan bebas videonya bentuknya apa, hostnya siapa, silakan. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review berikutnya.